setiap 5 orang ada 1 orang yang mengalami ini. Kita juga lagi cemas sebenarnya, tetapi kita coba memaintain kecemasan itu supaya kita juga tidak berlebih. Anda mengalami kondisi seperti ini, Anda bisa berbagi, itu keren Pak. Sebenarnya menangis Pak, saya 1 bulan 2 kali menangis. Kenapa? Ya, CFA Talk Podcast kembali lagi. Hari ini kita berbagi, saatnya berbagi pengetahuan dan cerita-cerita yang menarik. Dan hari ini saya ketemu teman lama saya, namanya sih sebenarnya Gede Eka Sandiasmadi, tapi lebih terkenal dengan Bilolo. Welcome bro di CFA Talk Podcast. Apa kabar? Baik, iya, keren. Smile, fresh. Oke. Jadi tak kenalin, jadi beliau ini sebenarnya aktif mengemban tugas di corporate communication. Ya. Tetapi hari ini kita bicara ada hubungannya dengan corporate communication, tapi bukan terkait dengan corporate, tapi bicara tentang satu hal sebagaimana yang dipakai oleh beliau, anxiety. Sapa dulu dong. Oke. Teman-teman. Makasih Pak Yan. Apa yang saya bilang ya Pak Yan langsung ya. Makasih banyak deh Pak Yan. Ngopi, teh. Oke, saya pakai baju Asia Care Indonesia ini adalah kebetulan saya sebagai relawan Pak Yan. Relawan Asia Care Indonesia ini sudah di 16 provinsi, kalau nggak salah 16 regional. Kenapa saya mempunyai komunitas ini? Long story. Ceritanya panjang ya. Jadi tema di sini kita sekarang ngobrolin tentang aib ya, tabu, tanda kutip. Aib tabu ya. Apa tabu dan aib itu gitu ya? Adalah mengenai kesehatan mental. Ya. Sesuatu yang dirasakan orang lain gitu kan, yang dianggap bahwa ini sesuatu yang nggak baik. Gitu. Tetapi kalau tidak cerita gitu kan, jangan-jangan di sekitar kita banyak. Yes. Banyak. Pertama, anxiety, kecemasan berlebihan, gangguan kecemasan. Yes. Anda merasakan seperti apa sih? Oke. Sebagai penyintas. Iya, oke. Saya disclaimer dulu ya. Mungkin saya itu bukan profesional, saya bukan seorang hipnoterapis, saya bukan healer, namun saya seorang penyintas atau survivor ya. Jadi saya cerita dulu ya, teman-teman ya, Pak Yan ya. Jadi saya ini adalah penyintas. 6 tahun lalu itu saya mengalami kecemasan yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan sehingga timbullah panic attack sehingga tidak bisa caranya menanggulangi. Ini caranya apa? Susah, informasi 6 tahun lalu nggak kayak sekarang. Setelah itu akan menjadi depresi. Depresi ini udah menjadi 3, yaitu yang ringan, sedang, dan berat. Nah ini kondisi ini kalau saya dilihat dari data yang saya baca dari Kemenkes itu adalah 20% dari populasi di Indonesia ya, kita bicara Indonesia, 20% dari populasi itu kurang lebih kalau kita sederhanakan itu setiap 5 orang ada 1 orang yang mengalami ini. Jadi setiap 5 orang salah satunya itu ada mengalami hal ini. Nah, tantangannya di mana? Yang tadi saya bilang sama Pak Yan ya, bahwa saya menyampaikan bahwa kita ngomongin aib sama tabu tanda kutip ya. Sebenarnya ini adalah hal yang biasa, hal yang wajar, namun tidak wajar kalau perspektif kita beda. Contohnya tadi Pak Wayan mengatakan anxiety. Ini masih belum lazim di orang-orang kita, belum lazim, belum hal yang lumrah. Jadi anxiety ini adalah kecemasan yang berlebihan. Anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan. Sederhananya begini. Kalau seandainya saya mau podcast sekarang ya, umpamanya mau interview ataupun mau presentasi atau apa ya, itu cemas wajar. Ya. Karena ada beberapa ekspektasi yang di sana, itu wajar sekali. Namun Anda tidak akan ketemu interview, namun Anda tidak mau presentasi, tidak mau ketemu orang, tiba-tiba Anda mengalami kecemasan terus. Terus kecemasan ini pun ada, mohon maaf nanti kalau ada dari psikolog ataupun psikiater atau profesional yang lain yang menonton ini, yang ini saya berdasarkan apa yang saya rasakan sebelumnya adalah kecemasan ini berhari-hari.
Sederhananya begini, yang tadi saya sampaikan tadi itu. Oke, saya mau presentasi, ataupun saya mau ngobrol sama orang baru, ataupun saya mau podcast interview. Akhirnya kita merasakan cemas. Itu wajar. Itu adalah sistem mekanismenya manusia, itu wajar. Kita bisa mengelolanya. Namun yang namanya disorder itu adalah dia cemasnya berlebihan berhari-hari sehingga dia mengganggu kehidupannya dia sehingga tidak produktif dan Nggak berkualitas. tahu kenapa harus cemas. Tidak tahu kenapa dia cemas. Sederhananya lagi gini analoginya. Kalau saya berdiri di sini ada macan, cemas, Takut. wajar kan? Wajar. Karena ini adalah sistem kita mempunyai sistem pertahanan flight or fight. Pergi. Tapi saya duduk di sini tidak ada macan, Anda rasa cemas, tegang, antisipasi, tidak pikiran dan tubuh Anda tidak menyatu, tidak present, tidak hadir dalam kini. Jadi Anda fisik aja, tapi pikirannya kemana-mana. Nah ini yang perlu dikenali dulu, disadari dulu, gitu loh. Ini kenapa nih? Jadi anxiety itu Yes, kecemasan berlebihan. kecemasan berlebihan. Yes, kecemasan yang Di berlebihan. mana kecemasan itu sebenarnya tidak ada pemicu apapun dia di sekitar kita orang yang cemas. Betul. Kalau tadi dikatakan kalau saya mau presentasi seperti pada dulu, jadi Ya, sama ada stres. betul. Tapi yang ini tidak ada pemicu. Tidak ada pemicu. Namun ini biasanya saya cerita ya sedikit tentang saya. Jadi saya 6 tahun yang lalu itu mengalami kita flashback sedikit ya. 6 tahun lalu itu saya mengalami panik di suatu tempat ya, panik attack. Panik biasa, tapi panik attack itu serangan panik. Tiba-tiba mata Anda ngeblur, keluar keringat dingin, Anda nggak bisa ngomong, keluh karena itu ada sel-selnya yang responnya seperti itu, sehingga panik ini seperti kayak apa ya, mau end gitu ya. Jadi, nah, kena panik di suatu tempat sehingga itu menimbulkan trauma. Kita tidak tahu ini, tidak paham dengan kesehatan mental, panik attack ini apa, bagaimana cara melaluinya, apa yang perlu dirubah, kita nggak tahu waktu itu, saya nggak tahu pribadi. Nah, setelah itu mengalami, kita mencoba mengantisipasi dengan berpikir. Hiduplah, kita hidup di pikiran, ini gimana ya mengatasinya, gimana ya? Biasanya nanti nggak kumat lagi ya, gimana saya nggak serang panik attack lagi. Cemas akhirnya, cemas ini berlebihan sehingga dia melakukan berhari-hari sehingga dia tidak produktif. Karena dia berhari-hari tidak produktif, makannya tidak teratur, kehidupannya juga istirahatnya nggak kurang baik ya. Habis itu pola pikirnya sudah tidak rasional lagi dan sifat-sifatnya yang biasanya temperamen, biasanya sifatnya seperti itu yang paling sering dijumpai. Nah, timbullah depresi. Tapi sebelum depresi, dia ada psikosomatis atau biasanya diiringi dengan dispepsia atau bahasa sekarangnya itu adalah mah. Oke, yang Anda rasakan pada saat itu kan cerita tadi bahwa ada satu peristiwa, gitu, bahwa peristiwa di mana Anda ngeblank, kemudian Anda takut gitu. Kemudian diikuti oleh perasaan-perasaan kecemasan, bukan jangan-jangan saya begitu lagi. Yes. Sebenarnya pernah kepikir nggak ada sesuatu sebelum Anda merasakan sesuatu yang tadi itu yang blank itu? Sebenarnya apa yang Anda rasakan sebenarnya? Apa mungkin ada sesuatu gitu? Iya. Kalau dari saya biasanya ya, kalau dari di member kita ataupun di biasanya itu dia dari pola hidupnya, pola makan tiba-tiba. Tapi yang jelas banyak yang menyebabkan seperti ini, bisa di lingkungan dari keluarga, lingkungan sosialnya maupun lingkungan kerja yang tidak dirasakan, disadari, tanpa disadari, ya akhirnya ke-trigger, meletuslah dia menjadi panic attack. Setelah panic attack itu, Anda merasa cemas, kemudian akhirnya berlanjut bahwa jangan sampai terjadi seperti itu kan? Yes, betul. Jadi gimana caranya untuk biar tidak panik lagi? Nah, itulah cemasnya Anda gitu. Muncullah cemas, numpuk-numpuk karena tidak action. Kita lebih hidup di pikiran. Ini caranya gimana? Akhirnya karena ada, mohon maaf, ada Google ya. Sekarang searching di Google, tiba-tiba kita cemas karena telat makan, karena saya tidurnya kurang baik, pola hidup kurang bagus, pola pikir saya kurang.
Tapi setelah kita searching di Google, akhirnya masuk, akhirnya kita tambah cemas lagi. Makanya kita sarankan bagi teman-teman yang sudah mengalami hal seperti ini, jangan searching di Google dulu. Searching di Google dulu, karena lebih baik periksa ke profesional dulu, ke dokter dulu. Cek dulu deh, cek dokter dulu, cek secara didiagnosa oleh dokter. Subdiagnosis jangan. Itu pernah dilakukan? Sudah dilakukan? Ya. Jadi gini, saya mengalami panic attack. Disebabkan karena kecemasan saya bertumpuk-tumpuk. Mungkin pola hidup saya, pola makan saya, pola pikir saya yang keliru, yang kurang ideal, kurang baik, sehingga meletuslah itu panic attack, sehingga menjadi cemas berlebihan, sehingga diikuti psikosomatis. Psikosomatis itu jantung berdebar tiba-tiba, napas pendek, ini sakit ya, nggak bisa tidur, insomnia ya, dan sebagainya. Setelah psikosomatis ini diiringi juga dengan biasanya dispepsia atau MAH. Atau bahasa keren sekarang GERD ya, jadi lambung tinggi, jadi muter begitu, cemas, panic attack, GERD, cemas, panic attack, itu adalah lingkarannya seperti itu. Dan itu berlangsung terus menerus sehingga Anda di tempat kayak begini, Anda kumpul sama teman-teman, sama keluarga, seharusnya happy kan, tapi kita merasa kekosongan, karena kita mikirin, soalnya gimana sih caranya bisa mengantisipasi ini, nggak bisa diantisipasi Pak. Gitu. Jadi ini yang pola-pola ini yang kita rasakan dan hampir semua kita rasakan, apalagi di kondisi sekarang. 2016-15 saya merasakan itu yang dahsyat banget. Sebenarnya itu adalah hidayah buat saya. Kenapa hidayah? Semenjak itu pola hidup saya rubah. Action itu kata kuncinya action. Sadari dulu nih kenapa nih. Habis itu accepted, diterima. Terus gimana Anda bisa nyadarin itu? Setelah saya apakah sendiri atau bantuan orang lain? Tentunya setelah itu ya saya searching dulu ya. Saya mengalami itu, searching di Google, saya mengikuti retreat kemana-mana ya. Dan itu adalah bagian proses untuk recovery. Jadi saya keliling ke ikuti pelatihan pemberdayaan diri, public speaking, segala macam. Karena waktu itu saya sadari ini ada problem dengan saya, ada kendala dengan saya. Jujur, ini yang menjadi tanda kutip tabu aib yang bisa disampaikan. Karena kalau kita menyampaikan sama orang yang tidak paham, ini akan membingungkan. Akhirnya lebay. Artinya sampai saat itu Anda belum ketemu sama seseorang yang bisa mengerti. Itu Anda sadari sendiri dengan mencari informasi sendiri. Betul. Okay. Karena saya sadar langsung saya begini. Ini kok bukan kayak saya dulu. Ya. Sebenarnya gini. Yang mempunyai kita bicaranya tentang mental disorder ya. Tadi panic attack, ruang lingkupnya panic attack, cemasan berlebihan, anxiety disorder, psikosomatis, sama depresi. Kita ruang lingkupnya di sana. Karena saya mengalami keempat-empatnya dan itu pun diponis oleh dokter. Diponis oleh dokter, kita endoskopi dan sebagainya. Segala macam lah ya, jadi prosesnya luar biasa itu. Nah, kendalanya di sini adalah teman-teman itu banyak yang mengalami, pertama adalah challenge-nya, saya baik-baik aja. Tapi sampai di rumah mewek gitu ya. Seharusnya emosi itu diakui, divalidasi. Saya takut, iya saya takut. Saya cemas, iya saya memang cemas. Ingin terlihat sempurna. Gitu. Itu wajar, itu wajar. Kalau bisa memang itu dari perspektifnya orang-orang silakan saja. Namun sekali lagi dalam hal ini kesehatan mental kita sadari dulu. Oh kita lagi mengalami kesehatan mental ya. Kayaknya saya tapi jangan subdiagnosis ya. Tiba-tiba ada artis ini umpamanya mengalami ini gitu ya. Saya ikut, saya kayaknya sama dengan dia gitu ya. Tolong jangan subdiagnosis, jangan mencocokkan diri atau kita lebih dikenal dengan sebutan cocoklogi. Jangan. Jadi apa? Yang tadi itu Anda rasakan kalau Anda kehidupannya tidak berkualitas dan produktif, artinya Anda bengong boleh sendiri, tapi berhari-hari Anda mengalami tidak produktif, ketemu istri, ketemu pasangan, ketemu saudara, ketemu keluarga, teman, rasanya hambar, ini aneh nih udah gitu ya. Habis itu tidur tidak nyenyak, tiba-tiba jam 2 bangun, jantung berdetak dan sebagainya. Kalau itu sekali, 2 kali is okay. Tapi kalau ini berhari-hari, please, Anda silakan ke profesional. Betul. Nah, saya mengalami itu, saya kesana kemari, akhirnya saya menemukan buku ini.
Yang dulu buku ini oleh Eri Wibowo namanya, partner saya di komunitas, harganya 60.000 dulu ya. Dan saya pikir karena ini murah, tidak mempan gitu ya. Jadi saya pikir ini nggak bagus lah gitu ya. Karena pikir saya yang mahal lebih bagus. Ternyata semua disadur di sana. Karena yang membuat buku ini adalah penderita juga. Nah, setelah kita menyadari itu, mengenali apa yang kita inikan, apa yang kita alami, please silakan ke profesional. Karena profesional lah yang akan mendiagnosa. Oke. Dokter umum umpamanya, kita dicek EKG, semua fisik, oh clear. Ternyata apa? Psikis. Psikis, diterima dulu, sadari. Oke, saya ternyata stres, overthinking. Saya mengalami tadi itu ya, mental disorder dan sebagainya. Oke, silakan Anda ke psikolog ataupun mengikuti komunitas-komunitas yang lain. Oke, gitu. Jadi saya bisa sedikit ini. Berarti setiap orang itu harus aware ya pada dirinya gitu. Yes. Dia harus tahu setiap perubahan pada dirinya. Yes. Dan ketika perubahan itu tidak tidak normal atau berlebih gitu, harus waspada gitu. Harus cari tahu gitu kira-kira. Iya, self care lah dibilang. Self-care gitu. Ya, jadi kita yang tahu kan ya. Jadi makanya ada body man and soul atau apalah bahasanya itu. Her, kalau Gitu. tiap malam tidak bisa tidur, nyenyak gitu, hati-hati ya. Sorry, mungkin tidak dunia, tapi deep sleep. Walaupun 2-3 jam dia deep sleep. Plek gitu dia, ya bagus gitu ya. Gitu. Tapi jangan kita nonton Netflix atau ngerjain tugas, kita bergadang dan sebagainya. Kondisi sekarang. Artinya di luar kebiasaan. Artinya kalau memang kita capek, kita ya normal lah kira-kira. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang mengintimidasi kita terus berlaku seperti itu, Yes. perlu kita waspada. Yes. Jadi Anda tahu, cari sendiri itu, Ya. kemudian ketemu orang. Ketemu beberapa guru ya. Tapi kalau setelah saya sekarang ini semua guru ya, Pak Wayan, guru semua yang saya temui adalah guru gitu ya. Akhirnya ada yang lebih paham. Waktu itu saya ketemu seorang dokter yang membuat institut di Bali. Akhirnya di retreat kita di Ubud, ada beberapa yang juga banyak ya ada di platform kita ikuti dan sebagainya. Akhirnya saya kembali lagi karena waktu itu saya masih denial. Pantas waktu dulu saya dengar katanya Anda yoga. Yes, Pak. Saya kok aneh gitu. Lo yoga. Gitu. Gak seperti biasanya yang saya tahu gitu kan. Oh ternyata itu sudah Iya. sakit gitu ya. Artinya ada. Itu lagi recovery, Pak. Oh pantas. Iya. Saya jadi vegetarian 1,5 tahun, Pak. Oh, coba. Tapi itu saya jadi vegetarian itu karena tren, bukan dari dalam hati. Jadi tersiksa. Akhirnya saya kembali lagi, saya tugas di Kalimantan, waktu di Balikpapan, saya langsung balik ke rumah sakit karena saya capek, akhirnya saya keluar, akhirnya saya makan sate kambing. Oh saya baru tahu sekarang gitu, dulu memang betul. Yes, betul. Oh iya, oke. Ikut yoga gitu. Oke, terus? Nah, ikut yoga. Jadi saya ikuti semua, ya jadi gini, setelah kita sadari, jangan di denial, jangan ditolak. Acceptance dulu, terima. Oke, saya ini mengalami kendala di psikis saya. Saya mengalami kendala di kesehatan mental saya. Karena kesehatan mental, kesehatan fisik Anda bisa melihat secara langsung. Tapi kesehatan mental Anda tidak bisa melihat. Hanya dirasakan dan ada perubahan-perubahan oleh orang lain. Ini kenapa ya Pak Wayan kok bengong sendiri, datang kerjanya terlambat, habis itu mengurung diri, habis itu nggak pernah lagi bergaul, dan selalu marah-marah dan sebagainya. Ini sebenarnya jangan dijudge, jangan dinilai, jangan lu lebay, lu kurang busuk, jangan please. Karena seharusnya didengar. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah masuk ke dalam. Jangan dijudge. Tapi kita sudah mulai mengakses, jangan-jangan nih ada sesuatu. Yes. Paling kita hanya memberitahu bahwa kamu baik-baik saja. Dengarkan aja, jangan kamu lebay segitu aja, kamu nangis gitu ya. Habis itu setelah kamu kurang bersyukur, please jangan seperti itu, karena bagi orang yang mengalami itu setiap kalimat itu tertanam di bawah sadarnya dan dia akan terbawa berhari-hari. Itu dari orang lain. Sedangkan kalau kita yang merasa, kalau kita seperti apa kita menghandle kondisi itu? Oke. Yang Anda lakukan? Ya, akhirnya saya sudah menyadari kan ya. Habis saya menyadari, saya terima.
prosesnya. Saya terima, oke, saya mengalami ini dan setelah saya menerima acceptance dengan apa yang terjadi dalam psikis saya, itu perlahan-lahan proses recovery Anda akan terbuka. Perlahan-lahan. Akhirnya, akhirnya ini akan terjadi proses recovery. Nah, recovery-nya bagaimana? Setelah itu recovery kita di komunitas kita ya, saya bicara komunitas ya, kita menggunakan therapeutic community atau bahasa sederhananya adalah terapi komunitas. Dari komunitas itu saling memberikan motivasi, memberikan contoh, memberikan saran, saling membackup gitu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang mengalami seperti ini, dia akan bertemu dengan komunitasnya, dia akan berbicara banyak, Lebih terbuka. Yes, gitu. Nah, itu pun oke, saya bicara sekarang saya dulu ya. Nah, setelah saya recovery, akhirnya saya menerima, ya udahlah memang saya begini kondisinya. Saya bertanggung jawab sama diri saya. Kenapa? Karena saya adalah dulu pola pikir, pola hidup, pola makan saya tidak teratur sehingga saya mengalami hal ini. Self acceptance dulu, saya mencintai diri, baru kita self love. Menerima diri, baru kita mencintai diri saya. Cintai kekurangannya. Nah, setelah itu recovery dengan berbagai macam. Pondasinya tetap pada agama. Itu. Pernah ngerasain nolak nggak? Awalnya ya, saya tidak, karena saya membandingkan kehidupan saya sebelum kena sama yang kena. Karena setelah Anda kena mental disorder ini, Anda akan berubah 180 derajat kehidupan Anda. Apanya yang berubah? Tentang pola hidup Anda, tentang pola makan Anda, tentang pola pikir Anda, tentang sifat-sifat Anda yang dulunya, mohon maaf bahasa kasarnya itu umpamanya senggol bacok gitu ya, sekarang udah senggol penuh cinta gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang berubah film. Makanya saya sebut hidayah. Ada yang ya musibah, hikmah, ya hidayah. Itu. Nah, jadi itu jadi sebuah bagian. Nah, itu yang saya dapatkan dan fondasinya tetap ke agama kembali ya masing-masing itu urusannya masing-masing, tapi recovery-nya apa? Kalau di kita namanya therapeutic community, apa yang kita sampaikan di sana itu adalah ada 4P namanya. Apa sih 4P itu? Pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat. Ini yang beberapa pola. Ya, pola makan apa? Orang yang mengalami di kita ini ada yang mengalami dispepsia, MAH, dia akhirnya timbul cemas. Ada hanya MAH saja, tidak ada cemas. Ada yang cemas saja tidak ada MAH. Ada 3. Nah, di sini kita pola makan. Pola makannya apa? Yaitu makanlah dengan nyaman, bukan makan dengan mewah, tapi makanlah dengan nyaman, nyaman dengan perut, penuh syukur. Itu dengan durasi, kalau Anda mengalami dispepsia ya, nanti teman-teman boleh coba kok. Dan ini efektif buat saya juga. Jadi selama Anda mengalami MAH, Anda udah ke dokter, ke klinik, bolak-balik, sebagainya. Coba tips ini. Anda pola makannya, oke, sekarang jam 7 makan. Dengan porsi 3/4 atau setengah porsi. Dengan makanan yang nyaman bagi perut. Artinya bebas, silahkan aja makan apa aja. Kita nggak pernah melarang kok. Namun, tolong kita aware, makanan ini apa? Menimbulkan asam nggak? Menimbulkan ini nggak? Silakan dulu coba. Makanya saya anjurkan untuk silakan gagal. Setelah Anda makan ini 3/4 porsi, setengah porsi, makanlah dengan durasi 4 jam sekali. Lapar nggak lapar. Kenapa? Karena orang cemas itu memicu stresnya dia memicu asam lambungnya keluar, dan orang yang mengalami ini tidak pernah merasakan itu. Baik-baik aja, dia terus saja ketik kerja dan sebagainya. Udah telat makan. Please, sayangi diri Anda, tubuh Anda. Setelah Anda makan, lapar nggak lapar, ini lakukan dan minum air putih hangat aja. Jangan ngopi, jangan ngeteh, jangan minuman yang dulu, yang lain. Nanti setelah normal silakan kembali 3 kali sehari. Oh, nanti ada pertanyaan, Pak, ini pola makan saya begini, nanti saya gemuk lagi. Ya nanti Anda milih sehat dulu atau milih Instagramable gitu ya, bisa kelihatan di langsing gitu. Apa pilih sehat? Nantilah kalau Anda sudah sehat, silakan olahraga untuk nurunin. Oke, itu pola makan. Ingat tuh. Gitu ya. Nah, ada lagi kalau dia merasakan sensasi heartburn atau apa, ya dampingilah dengan antasida ya, bisa segala macam lah di apotek. Kenapa? Karena itu mudah dijangkau, murah itu, mudah dijangkau. Nah ini kalau seandainya ada sensasi, minumlah 1 jam sebelumnya atau setelah makan. Ini lakukanlah sesuai dengan anjuran yang ada di boxnya itu biasanya. Nah itu lakukan aja
Satu lagi kuncinya, coba konsisten. Nanti sih kita konsisten dulu 10 hari, 14 hari saya yakin Anda akan kembali normal metabolisme Anda. Silakan Anda mau makan lagi. Yang penting sadar. Oh, saya kok gini. Oh iya, kemarin telat. Oh, saya kemarin bergadang. Sadar. Tapi kenapa saya begini ya? Padahal saya nggak apa-ngapain, tapi main handphone begini ya. Ya, main di laptop ataupun di depan PC itu maksimal 2 jam loh, Pak. Di depan PC itu maksimal 2 jam dan Anda harus sekian detik harus keluar dulu, melihat jarak jauh dulu ya, dan apa namanya, stretching lah ya, release, stretching setelah sekian detik dan napas, udah selesai, balik lagi. Itu sebenarnya yang untuk memanage kita. Zaman sekarang Pak nggak ada yang namanya hari Senin sampai Jumat Pak, tidak ada yang jam 8 sampai jam 5. Sekarang ini semuanya masih ada kuota internet, Anda akan gaspol ya, gitu ya. Sepanjang masih bisa ngirim undangan, Jalan. Nah ini yang harus. Tapi apakah kita akan menolak? Enggak Pak. Itu kan kita harus adaptasi, menerima dulu tadi. ya kelola aja. Kita kelola. Itu ketiga-tiganya gitu. Betul. Saya dengar, saya senang gitu kalau cemas itu nggak akan hilang gitu kan. Setiap orang cemas gitu. Nah kembali lagi, cemas perlu Pak, Ya. karena itu membakar motivasi kita untuk bergerak. Betul. Tapi berlebihan ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita aware lagi. Kenapa? Karena itu akan mengganggu produktivitas dan kualitas hidup. Itu Pak. Saya mengalami itu. Apa yang paling berpengaruh apa Pak? Yang terpengaruh gitu dari kondisi Anda saat ini? Oh banyak. Sebelumnya itu saya tidak bisa ketemu orang baru. Karena merasa terancam. Saya nggak bisa naik mobil. Setiap ada macet saya ngos-ngosan. Karena alam bawah sadar sudah merespon yang lain. Karena di otak kecil kita ada punya amigdala yang namanya reptil, otak kecil itu ya. Amigdala itu ada dua, flight and fight. Gitu. Jadi makanya disorder itu kan tombolnya salah ini, salah neken dia. Iya. Jadi dia sinyalnya khawatir dulu, salah neken. Nah ini ada problem nih gitu ya. Nah, jadi cemas perlu Pak, bukan perlu, itu memang Ya memang ada. memang ada. Karena kalau Anda menghilangkan cemas, berarti Anda menghilangkan kedamaian. Betul juga. Ya, nah kecemasan berlebihan ini yang kita kelola gitu loh Pak. Nah, caranya gimana? Yuk, dengan komunitas juga bisa, dengan platform juga bisa. Namun yang jelas kembali sadari. Dan itu akhirnya Anda bergabung di dalam ACI. Ya, betul. Ini salah satu bentuk saya dan teman-teman menyampaikan rasa terima kasih kita kepada semesta ya, pada kita bahasanya semesta ataupun sama masyarakat bahwa dengan kondisi seperti ini setelah saya menerima melalui recovery dengan tadi ada telepati community, dengan profesional, dengan sebagainya. Akhirnya kita membentuk ini karena melihat kondisi sekarang bahwa masyarakat ini membutuhkan informasi. Sebenarnya ini hanya tidak banyak Pak, tapi saya hanya coba menyampaikan rasa terima kasih dengan mengedukasi kesehatan mental. Pak Lolo ketua. Sebenarnya saya relawan Pak, tapi kebetulan saya diamanahkan jadi ketua. Berapa sudah komunitas ini yang bertanya? Komunitas ini ya sebenarnya kita bukan cari member sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Ya. Tetapi ada berapa orang yang Kalau bergabung bergabung sih kita ada 15 ribuan. di seluruh Indonesia? Ada di sana tuh ada 16 regional. Nah, 16 regional. Ya. Dari barat sampai sini? Iya, dari Indonesia, dari Aceh, Nias, sampai Papua. Nah, di sana ada regionalnya Pak. Banyak juga ya? Iya, itu dia. Oke. Yes, itu. Ya. 15? Berapa ribu? Mungkin nambah ya. Jadi semakin nambah kita semakin miris Pak. Kenapa? Berarti ini perlu perhatian kita semua. Kesehatan mental ini. Itu. Artinya ada orang-orang yang mulai sadar kali ya. Betul. Mulai sadar dan menyadari bahwa ada sesuatu pada dirinya, kemudian perlu penanganan. Betul. Apa saja aktivitasnya? Oke, jadi gini, kita itu awalnya sedikit sebenarnya ini Aci ini juga pas sekali ulang tahun ini tanggal 20 Februari juga ya. Sama dong dengan pesat. Sesuai dengan itu ada surat dari Kumkam bahwa kita yayasan ini berdiri legalitasnya ada tanggal 20 Februari tahun 2020. Mungkin juga bisa dibilang
Oke, silakan buat ini. Ternyata besoknya bulan Maret udah COVID ya. Ya. COVID ya. Jadi ada COVID, jadi pandemi ini tentunya banyak hal lah yang terjadi. Nah, kembali lagi, apa saja sih yang kita lakukan di komunitas ini? Bagaimana sih caranya saya ikut komunitas ini ya? Silakan follow IG Aci, di sana ada adminnya. Silakan follow IG Aci ataupun Erik Wibowo, YouTube-nya itu bisa di subscribe dulu. Nah, di sana nanti akan ada informasi update. Nah, di sana kita melakukan webinar. Nah, webinar ini apakah berbayar? Berbayar. Bukan berbayar, ini donasi. Kenapa? Karena donasi yang kita kumpulkan ini akan kita sampaikan kembali ke masyarakat. Nanti ada kegiatan kita di sana itu di akhir bahwa kita juga ikut operasi pangan. Waktu di Semeru kita hadir, gempa bumi di Sulawesi kita hadir, banjir di Kalimantan kita hadir, membantu masyarakat di Bali untuk sembako gratis sama pengembangan pariwisata juga kita buatkan event juga pernah. Artinya kita orang yang mengalami ini juga bisa memberikan sesuatu yang positif. Yang gitu loh. dulunya orang mungkin takut ketemu orang banyak, sekarang justru menghimpun Yes. orang untuk Yes. share. Yes. Nah, ketika ada orang yang mengalami gangguan itu, nah, di dalam untuk healingnya teman-teman itu apa yang dilakukan? Oke. Setelah masuk ya, ada webinar. Tadi itu ada pola 4P. Oke. Ya, kita Berarti yang tadi yang ditanamkan ya pola hidup, pola makan, pola pikir dan satu lagi pola sifat. sifat. Iya. Ya, itu yang terus ditumbuh kembangkan Iya, di dalam. kita bagi dua. Oke. Sebenarnya kita bagi dua, namanya webinar basic. Ini apa sih? Gitu loh. Panic attack ini, anxiety ini, kecemasan mentalnya apa sih? Gitu. Nah, setelah itu baru kita buatkan pola makan sama pola hidup. Kenapa di sana kita lebih pola hidup, pola makan selama 30 hari untuk bisa merubah gaya hidup Anda. Nah, kembali lagi, apakah saya sembuh? Tergantung sama teman-teman lagi. Kalau teman-teman disiplin, konsisten, dan dia menerima, dia akan sembuh. Dia akan mulai recovery. Nah, kenapa sih pola makan sama pola hidup yang kita utamakan dahulu? Sebelum kita melatih pola pikir kita sama pola sifat ini kan butuh energi ya. Iya. Jadi perbaiki dulu fisiknya, baru kita akan melangkah ke psikis. Gitu. Apakah Anda sembuh? Saya tidak pernah bilang diri saya akan sembuh atau enggak. Saya sedang recovery. Saya recovery. Sampai kapan? Sampai ya kita nggak tahu. Itu yang penting hidup saya berkualitas dan produktif. Tapi Anda merasakan perubahan seperti apa? Seberapa besar yang Anda rasakan setelah ini? Dari awal ketika Anda tahu bahwa Anda itu sebenarnya punya masalah terhadap kecemasan ini. Kemudian Anda menerima itu, kemudian recovery. Kira-kira seberapa besar perubahan itu? Mungkin teman-teman yang bisa menilai ya. Tapi yang Anda rasakan? Saya rasakan adalah setiap hari ini penuh dengan anugerah. Jadi saya pernah, mohon maaf ya, ini mungkin bilang lebih ya, ataupun dibilang saya itu bisa ngopi pagi hari, ya nongkrong sama teman, mohon maaf, rokok itu ya, luar biasa. Dulu nggak pernah. Gila ya, saya bisa ini ya. Nah, yang kedua, saya pernah makan di warung Wati ya. Famous ya. Ya, tahu gitu. Ya, warung Wati ya. Itu mak saya juga. Tahu nggak ya warung Wati? Tahu ya. Iya. Nah, itu mak saya, tanpa beliau mungkin saya apalah artinya ya. Nah, saya makan sambal, telur, tempe, dan senyumannya Bu Wati. Itu saya nangis. Gila, ya saya bisa makan begini ya. Nah, sebelumnya kan aku pikir, wah hidup ini nggak begini ya. Hidup ini pokoknya apa yang Anda inginkan harus gitu. Enggak, Pak. Akhirnya saya langsung nerima. Makanya itu ada terakhir ada pola sifat, Pak. Pola sifat. Sifatnya apa yang berubah? Akhirnya Anda berpikir 3 poin. Anda berpikir fleksibel, simple, dan realistis. Itu akhirnya ya udah, bukan artinya saya nggak mau argumen dengan orang itu Anda kalah, enggak. Saya maksudnya cukuplah, ada cara lain untuk menemukan kedamaian.
Gitu sih ya. Asik ya. Sebenarnya ini hidayah Pak. Jadi Betul. yang mempunyai panic attack, jangan. Oke, pertama musibah. Tapi kalau Anda sadari prosesnya itu menjadi hikmah. Itu. Juga ya. Betul Pak. Saya ada hikmahnya juga ketemu Anda hari ini. Ya, terima kasih pada kecemasan berlebihan. Jadi ya itu yang saya alamin dan itu yang saya lakukan. Nah, setelah Anda mengikuti webinar basic, Anda akan dimasukkan ke regional. Kenapa masuk regional di Aceh ini umpamanya ya, ataupun di Jawa Barat, ataupun di Jakarta? Karena orang-orang seperti kita ini, dia membutuhkan support segera. Nah, itu yang penting itu. Karena kenapa? Saya pernah jadi admin, itu jam 2 pagi nelpon, jam 4 pagi nelpon, mau segala macam. Nah, tapi kalau dia ada orang di sekitarnya dia merasa safe. Akhirnya kita bangun komunitas itu, kita berikan kebebasan kepada komunitas itu, tentu dengan norma-norma ya, untuk beraktivitas. Dia kolaborasi dengan komunitas yang lain, dia beraktivitas menggalang teman-temannya, membuatkan contoh kayak Jakarta ya. Kemarin kita lakukan yoga bersama di GBK, akhirnya punya sedikit rezeki, kita berbagi ke yatim. Artinya, Anda mengalami begini, Anda mengalami kondisi seperti ini, Anda bisa berbagi, itu keren Pak. Tidak menunggu Anda punya, tapi Anda merasa kekurangan, tapi Anda bisa berbagi. Itu ada perasaan yang luar biasa, gitu. Tapi bukan ria Pak ya. Makanya saya sampaikan di grup itu, tolong ada poin-poinnya. Ya kalau kamu udah sering mendoakan diri, ya kita doakan orang lain sekali. Yang kedua, ya kalau seandainya punya rezeki, silakan dikasih semampunya, tapi jangan diketahui orang lain. Ya. Seperti itu Pak, kurang lebih. Itu ada beberapa hal-hal yang hal kecil yang tidak kita sadari. Tapi itu memang dari dalam. Jangan ingin dilihat gitu Pak. Itu. Kalau Pak Dilolo nggak cerita ini, saya nggak tahu dia bahwa pada saat mulai dia mencoba untuk tidak makan daging, kemudian yoga, rajin olahraga. Setengah tahun. Ternyata dia sedih Pak. Tapi bagus. Artinya gini, Anda bisa artinya gini, seseorang ini dari awal kita bicara tadi harus mulai aware. Ya. Sedini mungkin harus paham tentang kondisi yang dia rasakan hari ini. Kemudian apabila itu sudah menjurus pada berlebih gitu, segeralah untuk mencari bantuan ya, baik ke teman yang sudah tahu, kemudian dokter dan segala macam. Dan kemudian mulai melakukan perubahan-perubahan ya yang disebut dengan 4P yang tadi itu ya. Yes. Sehingga mudah-mudahan itu bisa berubah. Betul. Oke. Dan berarti ini ACI sudah 2001 ya? 2020. 2002 Berarti 2021, 2022. Berarti 2 tahun akan nih. Besok kita nanti barengan. Nanti 2 tahun. Oh, barengan. Nggak tahu, itu bukan kesengajaan ya, tiba-tiba sama dengan angka 1 ya. Jadi wah ini seiring ya, gitu, seiring dengan. Ya. Mungkin kita tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Betul. Jadi kita juga lagi cemas sebenarnya. Tetapi kita coba memaintain kecemasan itu supaya kita juga tidak berlebihan. Betul. Kira-kira gitu ya. Cemas boleh, tapi jangan berlebihan. Iya. Cemas boleh, perlu cemas. Iya. Ya kalau nggak cemas, kalau ada seseorang yang nggak cemas, ini perlu juga kita. Pak, itu juga penting Pak. Kalau orang nggak cemas-cemas, nanti dia nyebrang jalan, ada truk, dia lewat, dia tabrak. Iya benar juga tuh. Nanti nyemplung aja dia sendiri di sungai gitu kan, bahaya juga gitu kan. Oke. Sudah dari barat sampai ke timur dan segala macam. Dan tadi menarik sebenarnya, 1 di antara dari 5 populasi itu menderita kecemasan. Kalau datanya itu. Kalau data dari Kemenkes yang kemarin ya, itu 20% dari populasi, artinya kalau kita sederhanakan itu dari 1 orang dari 5. Dari 5 itu mengalami seperti itu. Jangan-jangan di komunitas kita. Jangan judge. Ya artinya apa? Mungkin perlu ya, mungkin jangan judge. Tapi perlu mungkin menjadi perhatian kita di tempat kita gitu kan. Kalau ada nih orang teman-teman kita yang merasakan hal yang seperti tadi disampaikan, segeralah
mencoba melakukan self assessment ya. Ya, Itu betul. penting ya. Betul. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk, Ya, akhirnya menjadi tadi disampaikan betul. ada sakit, kemudian ada sampai GERD, ada sampai fisik dan segala macam. Psikosomatis. Psikosomatis itu juga. Psikosomatis itu 1001 sensasi, Pak. Betul. Saya pernah kasih itu. Jantung berdebar dengan Ya, perut mules gitu. Tapi berhari-hari, Pak. Jadi bukan sekali aja. Kalau sekali is oke, Pak. Itu adalah respon tubuh kita yang normal gitu, Pak. Syukur sih cuma sekali aja sih, Pak. Kalau berkali-kali tapi Bapak sadari nggak, Mas? Iya. Oh iya, berarti saya harus rubah kan gitu ya. Iya. Oh iya, berarti saya harus rubah nih pola pikir saya. Oh, saya rubah pola makan saya. Oh, saya rubah pola hidup saya. Kan kita bertanggung jawab sama diri sendiri, Pak. Bukan orang lain. Kita yang bertanggung jawab. Gitu. Berarti sekarang sudah makan sudah normal? Ya, alhamdulillah astungkaro, Pak. Saya bisa makan pedas, makanya saya makan di Mbak Wati ya. Mbak Wati itu saya bisa makan pedas. Langsung saya bilang, Tuhan, aku bisa makan pedas ya. Makanya orang bilang, ini lebay ya. Kalau kamu mengalami ini, bisa makan ini, lebay banget. Kamu udah, enggak, Pak. Anda tidak akan merasakan bagaimana diteror. Anda tidak bagaimana rasanya Anda Bapak di horor. Saya pernah masuk lift, keluar keringat dingin, napas saya ngos-ngosan kayak orang mau end. Itu bagaimana rasanya? Bagaimana Anda di dalam kemacetan, dalam mobil, Anda pengen lari. Di mana Anda mengalami depresi, saya mengalami depresi kurang lebih, saya nggak bisa ya, mungkin 30 hari. Depresi itu artinya setelah saya ke psikolog, saya dicek di psikoanalisis, Anda mengalami depresi, gitu. Dan ya terima kasih Tuhan sudah diberikan ini, jadi saya lebih untung tidak mengambil apa namanya hal-hal yang itu Pak, itu tujuan kita. Salah satunya adalah sebagai mendukung program pemerintah ya, ataupun mendukung pemerintah dan memberikan edukasi dari versi kita ya, karena kita juga memberikan informasi. Kita punya komite dokter, kita punya hipnoterapis, kita punya juga psikiater, psikolog. Artinya teman-teman yang tergabung di dalam komunitas itu tidak saja semua mereka yang merasakan, tidak, tapi mereka yang sebenarnya sebagai volunteer juga, dokter. Betul. Kita ada komite dokter. Komite dokter, di sana ada dokter spesialis jiwa, psikiater, ada hipnoterapis, ada spesialis THT, ada juga hipnoterapis juga seorang dokter, dan mereka biasanya memberikan, mereka hadir pada saat-saat webinar gratis, Pak. Ini luar biasa, luar biasa. Maksudnya luar biasa energinya masyarakat ini berbagi. Artinya anxiety ini tidak saja tadi ya bahwa mereka yang pernah atau sedang mengalami gangguan itu, tapi juga berkumpul teman-teman lain yang memang bisa membantu orang-orang yang sedang dalam pemulihan kali ya. Betul. Pemulihan untuk bisa gitu. Betul. Keren ya. Betul. Akhirnya seorang penderita ini akhirnya bisa hidupnya itu produktif kembali. Tidak 100%, tapi 70% itu pun sudah keren. Karena awalnya contoh nih, ada member kita ya macam segala macam, mereka itu ngurung di dalam rumah, nggak keluar, kebol, takut panik, sama dengan saya dulu. Betul. Sekarang apakah kamu masih takut? Pasti sudah masa manusia, Pak. Untung pada saat itu belum ada pinjol. Pak, waktu itu kalau udah di teror horor, Pak, kayak orang begini, itu tidak merasakan kekayaan. Mereka pingin kayak saya tuh, bisa nggak saya berubah dari diri saya yang baru, identitas baru, pingin lari. Jadi mohon maaf ya agak sedikit gini bahasanya, pada saat dia depresi, dia akan melihat bagaimana dia mengakhiri hidup itu adalah hal yang indah, berikan. Lebih baik kita preventif dong. Nah akhirnya kita hadirlah dengan yayasan ini, komunitas ini, dengan modal semangat saja. Jujur kita donatur kita itu dari member-member, dari penjualan kaos kayak begini, kita dapat sedikit margin, kita masukkan juga, dan kita harus kumpulkan. Apabila nanti ada kegiatan-kegiatan lain kita bantu. Ya itu tadi, untuk salah satu membalikan confidence-nya teman-teman ini adalah dengan cara mereka mengalami ini juga bisa berdonasi, berbagi. Wah itu keren Pak, keren. Gitu. Saya bisa mencoba ya merasakan kondisi yang ada pada
Anda pada saat itu? Ya. Selain memang ingin dari diri sendiri ya, bahwa saya ingin sembuh nih. Ya. Dukungan luar itu seperti apa? Siapa saja? Jadi gini, sebenarnya yang penting itu adalah dukungan dari lingkungan keluarga. Oke. Anda harus jujur dulu sama keluarga. Ya. Anda bisa menerima itu. Keluarga gimana? Saya sampaikan. Oke. Saya mengalami ini, ada yang gitu ya. Oke. Tapi paling tidak saya sudah menyampaikan. Apabila nanti saya di lost control, mereka sudah aware duluan juga. Kepada pasangan itu penting. Pasangan penting. Akhirnya pasangan pun bisa mensupport kita. Itu contohnya mungkin mengingatkan kita dengan, kok kayaknya kamu istirahatnya terlalu lama, atau kamu gak pernah istirahat, ataupun makan kamu ngawur. Jadi perlu dukungan ini, penting sekali. Jadi early warningnya juga ya dari lingkungan sekitar. Betul. Lingkungan keluarga, sosial. Nah setelah itu baru lingkungan kerja. Oke. Jadi penting, dari seseorang yang merasa memiliki gangguan itu harus ada motivasi dirinya, kemudian ada dukungan. Dukungan ini berarti dari lingkungan kita. Apabila ada teman kita, saudara, keluarga kita yang sepertinya gitu ya perlu bantuan, memang harus kita bisa support ya gitu ya kira-kira. Sangat. Justru jangan sampai nih sudah muncul panic attack, kemudian dijejalin lagi. Nah, ya kita artinya harus masing-masing ini harus punya pengetahuan. Ini ada apa nih orang gitu ya kali. Betul, sama-sama. Sebenarnya sederhananya gini, kalau orang mau curhat tentang kesehatan mental sama orang yang kurang tepat, itu akan menjadi sebuah, mohon maaf gosip ya. Iya. Tapi Apaan sih ini lebay kamu segitu aja kok. Ya. Ini kamu kurang bersyukur. Ya kan? Betul. Kamu harus dekatkan diri sama Tuhan. Banyak tuh gitu, Mas. Banyak. Ya, makanya tadi saya bilang dari awal, kita bicara aib dan tabu tanda petik. Sebenarnya ini kan tabu banget dibicarakan. Ceritalah pada orang yang tepat gitu. Sebenarnya kalau orang tepat itu dia hanya tugasnya mendengarkan aja. Oke. Tidak, kamu segitu aja, lebay kamu segitu aja, kamu udah mewek. Sebenarnya orang menangis. Nah, tadi saya dapat P ya. Terakhir itu namanya katarsis. Katarsis itu adalah merilis endapan sampah emosi. Anda di sepanjang pagi berkegiatan interaksi sama orang ini tentunya banyak emosi yang Anda dapatkan. Betul. Nah, bagaimana caranya Anda untuk bisa merilis? Sebenarnya menangis, Pak. Saya 1 bulan 2 kali menangis. Kenapa? Saya untuk merilis. Jadi besok saya bisa siap untuk menerima sampah batin lagi. Jadi Anda menangis, cowok katanya cowok nggak boleh nangis. Pertanyaannya cowok manusia apa enggak? Manusia. Ya, yes, oke. Kita ngomong manusia. Ya dah. Kecuali cowok itu nggak manusia. Kan? Sederhana, manusia kan begitu. Boleh. Tuhan memberikan air mata, memberikan mata ini untuk bisa dikeluarkan, untuk bisa sebenarnya itu adalah cara Tuhan ataupun body tubuh kita ini untuk mengeluarkan sampah batin. Kita udah menangis, gembira pun menangis, sedih pun menangis. Sebenarnya menangis itu merilis Ya. Coba nanti kalau teman-teman lagi mengalami sesuatu, dia menangis, setelah itu kan plong. Namun karena kita dulu, Iya. Laki-laki itu harus kuat. yes, Harus menjadi pelindung. yes, Nggak boleh lemah. yes, Nggak boleh nangis. Yes. Kalau orang nangis lemah. yes. Lama-lama cemas juga kalau kita nangis nanti dianggap nggak. Itu salah satu contoh. Contoh ya. Rilis dengan menangis, rilis dengan teriak-teriak, makanya nyanyi kita di kamar mandi ataupun di joget-joget itu perlu. Ya. Habis itu kita ada yoga tertawa juga ada. Ya. Itu perlu, dan grounding ya ke alam ya, mungkin ke pantai, ke gunung sekali tempo. Bercengkrama penting, bukan holiday. Ya. Kalau holiday itu Bapak lagi memenuhi konten Instagram Bapak. Bapak holiday cari foto yang terbaik, Anda happy gitu ya. Happy. Tapi lihat followernya banyak, happy gitu. tunggu like dan komen. Padahal itu it's okay itu aja Pak ya. Nah, bercengkrama Pak yang penting. Bercengkrama itu adanya kita duduk di teras sama istri, sama pasangan, sama teman. Saling cerita masalah masing-masing. Kondisi update yang terkini itulah bercengkrama. Belajar mendengar, itu mungkin kali ya. Belajar deep listening Pak. Saya lagi belajar. Semuanya lagi belajar Pak. Mohon maaf, saya disclaimer, saya lagi belajar, saya lagi recovery. Semua harus begitu. Memang harus
ya semakin apa namanya semakin kesini tuh memang sebenarnya kalau orang itu harus kemampuan itu harus kita asah. Betul. Ya Itu kan? Pak. Nah, saya coba breakdown Pak ya. Pola pikir, pola hidup. Lah itu. Carilah hobi yang baru. Apa saja. Yang kedua, baca. Saya dulu nggak suka baca Pak. Karena baca itu menurunkan 60% stres Anda. Gitu ya. Yes. Nah, habis itu journaling. Apa saja tiap malam sebelum tidur. Tulis. Handphone 30 menit minimal ya, ada 1 jam, tapi 30 menit minimal nggak usah. Taruh. Habis itu Anda journaling. Apa yang Anda rasakan? Tidak usah pakai SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan nggak usah. Anda tulis aja Tuliskan apa yang aja. Anda yang menjadi sesaknya Anda, keluarin aja. Apabila emosi Anda kurang baik, itu misalnya akan gitu ya. Tapi kalau Anda lagi tenang, lagi nyaman, lagi asik, Anda menulisnya tenang. Asik. Gitu. Nah, itu adalah salah satu cara-cara untuk merilis sebenarnya. Jadi apakah akan Anda hilang? Enggak, itu adalah aware tentang kesehatan mental dan kita bisa sadar, habis sadar Anda menerima, habis itu move on dengan cara-caranya, segala macam banyak ada caranya. Setelah itu silakan Anda konsisten. Gitu. Itu aja sih Pak. Harus lalui tahapan itu. Harus Pak. Aware, sadar dulu Pak ya. terima, Ya, lakukan perbaikan, yes. dan continue. Yes. Akhirnya tumbuhlah self love gitu ya. Self acceptance dulu, menerima diri dengan segala kekurangan. Segala kekurangan, kita sama ini kan denial Pak ya kekurangannya. Enggak, saya hebat, enggak please. Semua orang Nggak ada yang sempurna. akui dulu kekurangannya. Ya saya gitu. Kecuali ada yang satu yang sempurna rokok. Ya, ini ada gitu. Jadi penting ini ya. Jadi memang agak sulit memang ya, dalam kondisi di mana seseorang itu harus sepertinya itu harus diarahkan kamu menjadi seorang yang sempurna. Yes. Kamu tidak boleh sakit, kamu Yes. tidak boleh. Sehingga ini menjadi momok gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga tidak baik-baik saja gitu. Di suatu kondisi kita ada yang tidak baik saja gitu dan It's okay not to be okay Pak. betul. Terima dulu Pak. Oke, saya lagi stres nih. Gitu. Contoh ya. Ya. Contoh di saya umpamanya. Oh, saya lagi stres nih. Waduh, Sadar akan stres. saya lagi stres nih. Oke. Habis itu kenapa ya? Oh iya, ternyata kerjaan saya nggak saya atur dengan baik. Oke. Jadi ya tanggung jawab saya dong. Bukan salahnya siapa-siapa. Kita yang nggak bisa memaintain. Yes, tanggung jawab dong. Hmm. Makanya ada namanya bertanggung jawab. Apapun yang terjadi ini tanggung jawab Anda. Apa yang terjadi sekarang ini adalah buah hasil dari tanggung jawab kita. Berarti mulailah untuk Kalau mau berubah dari sekarang. lead yourself kan gitu. Ya, itu sih sering banyak quote-quote seperti itu Pak ya. Tapi yang paling mahal adalah action. Tuh. Ide itu murah. Ide banyak Pak. Murah bahkan. Bu. Saking banyaknya murah tapi Mm-mm. implementasi. Iya, itu hal yang wajar. Saya maunya begini, foto saya mau kirim ke NFT, siapa tahu ada yang beli. 1,3 miliar. 10.000 pun kalau yang beli saya alhamdulillah, berarti saya dipandang. Gitu Pak. Jadi kesehatannya penting, kesehatan mental. Makanya tadi tema kita adalah bicara kesehatan mental dalam kondisi COVID ini ya. Apalagi sekarang ini banyak banget ya terkuras dengan energinya. Sekarang ini kan kalau sering dibilang buka. Ya, tidak situasi yang tidak menentu, tidak pasti, berubah terus. Dan rumit. Sadar. Setelah itu akui, Ya. terima, ya udah, Sudah. Kita langsung beradaptasi. Adaptif. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun, Ya. ya, do it kan gitu. Yes. Ya, kalau kita tetap bahwa hanya berdebat tentang situasinya, ya Anda tidak akan kemana-mana. Tambah cemas lagi Pak. Ya. Nah, satu lagi Pak, kalau Bapak marah-marah biasanya anxiety-nya itu muncul. Ya. Bapak marah-marah karena marah-marah emosinya ngerilis, tapi merilis gelap mata, akhirnya omongannya yang itu Ngaco. Itu lama-lama itu muncul kecemasannya. Gitu, karena ada terjadi penolakan. Nah, apa pemarah nggak boleh? Boleh. Yang penting sadari, saya lagi marah, kasih jeda, nanti rilis pada katarsis. Katarsis itu adalah merilis emosi. Teriak-teriak. Makanya kalau kita lagi olahraga, itu keren banget teriak-teriak. Pura-pura nggak waras lah Pak. Ya.
Gitu. Sekali-sekali kelihatan gitu tuh keren juga tuh. Ya, tadi saya kan ke sini, tolong saya jangan kelihatan sempurna, jangan kelihatan baik. Saya nggak mau, saya apa adanya. Oke. Dan itulah saya apa adanya. Saya mau merubah bagaimana? Kalau mau merubah, ayo kita pengayain diri, baca, ikut learning di CFA. Ya, ini masalahnya. Mudah-mudahan ini bisa merilis stres sebenarnya dengan bercerita begini. Oh, keren Pak, Ya. keren. Sebenarnya kalau bercerita di one on one gini kan enak ya. Tapi kalau di dipublikasi, ini makanya tadi saya bilang, ini saya akan mengungkap aib. Enggak. Jadi ini sebenarnya belajar dari sesuatu yang sebenarnya kita itu sekarang ini lebih mudah untuk terlihat sukses, terlihat pinter, dan bukan terlihat pinter ya, menjadi pinter karena kan kita sudah banyak melihat sebenarnya belajar dari tanda petik. Ada orang bicara nggak usah belajar dari kesuksesan orang, belajar dari kegagalan orang supaya kita nggak gagal gitu kan menjadi lebih baik gitu. Hari ini mungkin teman-teman kita baru mungkin ada pengetahuan, oh ternyata jangan-jangan gitu ya. Kita bukan mengejas juga, saya merasakan sesuatu yang berbeda dan tidak biasa dengan diri saya. Mungkin setelah mendengar kita cerita, besok sudah mulai ini melakukan self assessment. Kemudian lebih cepat tanggap gitu lah. Supaya tidak lagi lebih lebih gawat kondisinya gitu. Betul. Karena tadi itu panik, cemas, impact-nya kepada tubuh, fisik, akhirnya nggak produktif, nggak berkualitas, akhirnya hidup di pikirannya dia, akhirnya depresi. Depresi bagi 3, ringan, sedang, berat. Yang sedang ini menuju berat, ini tadi jangan sampai itu. Mengakhiri hidup itu adalah indah. Itu jadi udah produktif gitu loh. Nah jadi ini sebenarnya banyak Pak. Sebenarnya banyak Pak. Hanya nggak masuk di media dan sebagainya. Sebenarnya banyak dalam kondisi sekarang. Nah kita sih hanya sebagai media kita untuk menginformasikan, mengedukasi pelan-pelan dengan versi kita secara nggak langsung gitu. Apakah ini akan baik-baik saja? Tentu tidak. Karena kita dengan teman-teman yang merasa sepenanggungan begini nih hanya punya satu semangat, yaitu ingin bagaimana caranya kita berterima kasih. Karena sampai detik ini saya udah bisa, Anda bisa ini. Padahal Anda mengalami, siapa bilang Anda mengalami kesehatan mental, setelah Anda sadari recovery, Anda bisa produktif kembali. Yang penting itu, sadari, acceptance, diterima dulu, langsung bergerak untuk recovery, ya sisanya silakan. Teman-teman yang akan merasakan sendiri perubahannya. Gitu. Jangan memikirkan hasil, tapi cintai proses. Prosesnya tuh luar biasa asik. Yang asik apa? Kumat, keluar keringat, muka merah, dibilang baperan. Oh itu yang asik. Karena proses. Proses. Asik kan Pak? Asik. Hidup ini akan komplit kalau Bapak validasi semua emosi. Gitu. Jadi belajar dari mereka-mereka yang memang dalam sebuah perjalanan itu tikungannya. Anak merasakan nggak tuh tikungannya tajam banget. Iya. Saya pikir itu. Ya, oke, ini ada beberapa buku yang memang ini nanti bisa oleh teman-teman ya untuk siapapun. Yang pertama gini kali, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Delolo kepada teman-teman kita ya yang mungkin nggak ada punya kesempatan untuk mendengarkan kita hari ini terkait dengan anxiety ini, Pak? Ya, jadi gini, kondisi sekarang ini tadi udah saya bilang data. Saya tidak bicara banyak tentang bagaimana caranya. Tadi ada sederhana aja ya, umum pola pikir. Namun bagi teman-teman hanya beberapa sih yang bisa saya sampaikan. Tolong teman-teman lebih aware dengan kesehatan mentalnya. Jangan self diagnosis, jangan cocok logi, ya. Dan tolong jangan denial. Langsung segera mencari bantuan, entah dia ke dokter klinik dulu untuk konsultasi, cek secara fisik, habis itu psikisnya. Tidak ada yang tabu. Ini yang menjadi challenge-nya kita adalah membicarakan kesehatan mental ini adalah sebuah hal yang tabu. Ada stres, orang itu stres gitu ya. Semua orang stres, nggak kerja stres, kerja pun stres. Anda pilih yang mana? Sekali lagi, kesehatan mental ini penting. Sekarang banyak platformnya. Anda bisa melihat di medsos kah, atau di Google atau sebagainya. Namun sekali lagi Anda harus aware dan Anda menerima dan bergerak. Itu aja sih. Itu Pak. Tapi kalau ada yang mau teman-teman mau ini, ayo mau berkontribusi, Anda bisa baik-baik saja Pak. Tapi saya ingin
bergabung, silakan dengan senang hati. Ya kan tadi sudah disebutkan bahwa yang bergabung ini bukan hanya mereka yang mengalami dan sedang dalam proses itu, tapi ini adalah ada juga relawan-relawan yang care terkait dengan hal-hal seperti ini. Ini belum masuk ke proses caranya bagaimana, ya, prakteknya. Mau praktek sedikit atau gimana? Bagaimana pola pikir itu mempengaruhi fisik? Saya pikir nanti kita Oke. lagi ya. Ya. Ada satu oleh-oleh dari saya dari CFA Talk Podcast pada Pak Delo sebelum nanti ditutup. Iya. Enggak, Pak? Saya juga kayaknya itu. Ini saya kasih Pak Delo dulu nih. Woi. Kalau sudah ini kita bisa datang lagi nih untuk bisa. Woi. CFA Talk Podcast. Oke. Teman-teman nanti yang kasih linknya mohon di subscribe ya. Kasih komen, please. Apapun itu komen Anda sangat berarti buat kita. Jadi ini bukan diskusi kita terakhir. Ya. Ada lagi diskusi kita berikutnya yang mungkin lebih tajam. Oh iya. Oke. Saya pikir thank you Pak Delo, sehat selalu, sukses. Sama-sama. Untuk pencapaian pribadinya, kemudian Anxiety Club Care Indonesia. Anxiety Care Indonesia, kemudian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lingkungan paling kecil perusahaan mungkin. Yes. Sukses selalu, sehat, dan kita ketemu di episode berikutnya. Thank you, Bos. Oke, terima kasih.